Yeah, all right. Yeah. Pertama, saya kira kita semua, termasuk saya atas nama pribadi, mengucapkan atau menyampaikan rasa bela sungkawa ya atas berpulangnya saudara Afran Kurniawan itu yang menjadi korban tadi malam. Tentu kita semuanya tidak menginginkan kejadian itu, dan ini menurut saya pelajaran lah buat kita semua ya, bahwa memang seharusnya tidak ada yang salah dalam penyampaian aspirasi setiap anggota masyarakat kepada wakil-wakilnya di DPR, tetapi juga pada saat yang sama tentu kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan tertib, seperti itu ya. Dan ini tentu akan menjadi evaluasi kita semua. Apalagi tadi pagi kita sudah mendengarkan pidato Presiden yang meminta kepada kita semua untuk menahan diri, tidak terpancing, kita tahan semua situasi agar tetap kondusif sambil kita nanti mengikuti proses pengusutan tuntas ya. Pak Presiden juga berjanji untuk mengusut tuntas kejadian tadi malam sampai meninggalnya almarhum Afan itu. Nah, kemudian soal aspirasi yang disampaikan kemarin ya, tentu saya memberikan penghormatan, apresiasi kepada siapa saja seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai keinginan, aspirasi, penyampaian kepentingan untuk menyampaikannya dengan kepada siapa, dengan cara apa saja, apakah melalui media, melalui secara langsung, sampaikan ke DPR. Kita tentu semuanya menghargai itu, termasuk apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu kawan-kawan buruh kita kemarin ya. Saya kira tidak ada yang salah apa yang mereka sampaikan. Tuntutan mereka juga tidak ada yang salah. Yang namanya menyampaikan aspirasi, keinginan, tuntutan sebagai rakyat yang berdaulat, saya kira tidak ada yang keliru di sana gitu. Nah, soal nanti kemudian tindak lanjutnya, tentu kan aspirasi itu baru disampaikan kemarin. Tentu kami akan menjadikan itu perhatian ya, tadi pada saat-saat rapat-rapat di DPR terkait dengan masalah itu. Kan kami sudah dibagi menjadi komisi-komisi, terus kemudian ada mitra-mitra kerjanya di pemerintah ya. Nah, tentu nanti akan kami sampaikan apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu buruh yang kemarin. Ya, tentu kan kebijakan terakhir terhadap kenaikan upah, terus kemudian kebijakan menghilangkan outsourcing dan segala macam itu adalah keputusan pemerintah. Ya, kami sebagai mitra pemerintah di DPR tentu selalu mendiskusikan ya bagaimana sebetulnya seluruh warga Indonesia ini semakin hari semakin sejahtera, termasuk PNS, termasuk tenaga honorer, guru, tenaga kesehatan, dan juga teman-teman buruh atau pekerja. Tidak ada saya kira pemerintah yang tidak menginginkan rakyatnya sejahtera. Itu menjadi tanggung jawab yang utama buat pemerintah termasuk kami di DPR. Nah, kalau misalnya pertanyaannya kenapa setiap saat ya, ya kalau misalnya disebutkan tuntutan itu terus terjadi karena tidak ada kenaikan, ya dari dulu saya kira kita situasinya sudah lebih baik ya dibandingkan dengan kemarin-kemarin. Juga termasuk upah-upah minimum kita. Terus dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu saya kira ada kenaikan. Nah, persoalannya apakah kenaikan itu sudah cukup menjawab persoalan tantangan kehidupan masyarakat di bawah termasuk buruh? Ya, itu relatif. Mungkin saja bisa belum cukup. Apalagi mungkin memang saat ini situasi ekonomi kita kan masih banyak PR yang harus kita kerjakan gitu. Jadi dengan situasi ekonomi yang mungkin relatif agak berat, ya dengan upah minimum yang mereka dapatkan sekarang itu dirasakan tidak cukup untuk mereka buat survive, makanya mereka menuntut kembali. Nah, tetapi yakinlah aspirasi itu pasti akan kami terima ya, dan kami akan sampaikan, akan kami perjuangkan, akan kami diskusikan dengan pemerintah. Kalau memang memungkinkan situasi fiskal dan kemudian situasi ekonomi pemerintahan kita, negara kita bagus ya, saya kira tidak ada alasan sebenarnya kalau kemudian tuntutan itu bisa dijawab gitu, selama memang pertimbangan dari segala aspek itu terpenuhi, kira-kira begitu. Iya, pertama kalau dikaitkan dengan soal pertanyaan ke DPR,
saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf ya, kalau selama ini ada di antara kami itu menyampaikan pernyataan-pernyataan yang mungkin kurang bisa diterima oleh masyarakat luas, ada sikap, perilaku, tindak tanduk kami yang kurang berkenan di mata masyarakat. Saya sekali lagi atas nama teman-teman menyampaikan permohonan maaf. Tentu ini menjadi koreksi kami ke depan sebagai wakil dari rakyat, wakil dari Bapak Ibu sekalian untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu masyarakat rakyat Indonesia sekalian gitu. Dan kami tentu akan berjanji bersungguh-sungguh untuk menjadi wakil rakyat yang fokus bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Nah, soal fasilitas ya, pertama kan sudah dijelaskan oleh pimpinan juga bisa diakses kepada Sekretariat Jenderal bahwa memang tidak ada kenaikan gaji. Nah, soal yang kemarin menjadi pemicu perdebatan ya di dalam masyarakat itu kan soal tunjangan rumah ya. Tunjangan rumah itu kemarin dijelaskan bahwa selama ini anggota DPR itu punya rumah dinas, sudah berperiode-periode. Tetapi untuk periode yang sekarang ini 2024-2029 itu rumah dinasnya yang memang itu adalah hak kepemilikan Sekretariat Kementerian Keuangan itu dikembalikan ya kepada negara. Jadi anggota DPR RI sekarang tidak punya rumah dinas seperti periode yang kemarin. Nah, atas dasar itu pemerintah kemudian memberikan kompensasi untuk mencari rumah ya, diasumsikan untuk mengontrak rumah terutama bagi Bapak Ibu anggota DPR yang mungkin baru pertama jadi anggota DPR yang selama ini juga tinggalnya di daerah, domisilinya di daerah untuk kemudian mencari itu. Dan kemudian sudah dijelaskan tunjangan perumahan itu cuma hanya berlaku 1 tahun sampai Oktober 2025. Jadi sebenarnya bukan sudah diperbincangkan, sudah diambil keputusan dan juga disampaikan ke publik. Tunjangan perumahan yang tadi mendapatkan sorotan dari masyarakat itu sudah ditiadakan nanti sejak bulan November yang akan datang. Karena memang itu diberlakukan untuk 1 tahun saja untuk mengontrak rumah 6 tahun. Ya. Nah, jadi dan kemudian saya ingin juga menjelaskan bahwa selama ini pun sebetulnya fasilitas termasuk gaji yang diterima oleh anggota DPR itu setahu saya ya sebetulnya tidak juga untuk dipergunakan untuk mewah-mewah, tapi karena selama ini kan juga kami punya tugas tanggung jawab. Kalaupun misalnya punya rumah itu juga selalu ditempatkan oleh banyak anggota masyarakat yang sering datang. Misalnya kalau kami punya konstituen di daerah yang jauh ya, di luar Pulau Jawa misalnya, kalau di Jakarta ya tentu selalu kami tempatkan untuk menerima bahkan menginap di tempat kami tinggal, rumah dinas itu dulu, dan rumah sekarang yang sedang kita kontrak itu. Jadi sebetulnya semuanya kami berupaya untuk semaksimal mungkin bagaimana untuk selalu bisa dekat, mendengarkan setiap hari aspirasi, kritik, saran, masukan yang disampaikan kepada rakyat, dan selalu orientasi kami adalah memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Ya, nah itu seperti yang pernah saya sampaikan ya, sekali saya mohon maaf ini kalau misalnya jadi jangan salah tafsir ya. Saya ini contoh saya nggak mencontohkan yang lain ya. Saya ini sudah periode yang kedua jadi anggota DPR. Kami pun dulu sebetulnya atau saya sebelum menjadi anggota DPR tidak pernah tahu dan tidak pernah mau mencari tahu berapa gaji yang kami terima dan kemudian apa fasilitas yang kami juga akan terima gitu. Jadi pas masuk anggota DPR ya apa saja ada rumah dinas ya kita pergunakan sebaik-baiknya untuk menunjang kerja kami, kerja yang kami lakukan gitu. Nah, kemarin juga begitu rumah dinas tidak ada dan kemudian dikompensasi dengan anggaran seperti itu, saya juga tidak tahu itu kan keputusan dari pemerintah yang katanya waktu itu mengkompensasi karena rumah dinas tidak ada gitu. Nah, jadi begini menurut saya ya, Mas ya, kita juga kalau bisa objektif ya, mungkin kalau di total dihitung jumlah ya, terus dibandingkan dengan
kelompok masyarakat yang lain, memang mungkin sejumlah itu bisa jadi relatif besar, gitu ya. Tapi juga nggak bisa juga apple to apple, ya. Dan seperti yang pernah juga saya sampaikan, kami tidak pernah sebetulnya meminta, gitu ya, tidak pernah meminta bahwa nanti kalau misal rumah tidak ada, tolong dikompensasi, tidak. Tapi karena saya yakin kita ini kan bertugas atas nama negara, ya, dan negara saya kira merasa perlu untuk mensupport pekerjaan kita, maka kemudian negara memberikan fasilitas itu untuk menunjang kinerja atau kerja-kerja yang kami lakukan. Gitu. Jadi bukan untuk dipakai bermewah-mewah sekali lagi, ya. Dan kalaupun misalnya itu kami terima, seperti yang saya katakan tadi, rumah itu pun menjadi rumahnya rakyat juga. Kami sering menerima tamu di situ, sering menerima konstituen, sering juga berdiskusi tentang kepentingan perjuangan-perjuangan yang sedang kami lakukan di DPR dan seterusnya. Kira-kira begitu. Ya, Bang Doli, masyarakat juga menilai gaji anggota DPR RI yang take home pay-nya menembus lebih dari 100 juta rupiah dianggap berlebihan. Apa tanggapan Anda sebagai anggota DPR RI, Bang Doli? Ya itu tadi relatif Mas ya. Kalau soal gaji, saya ya ini mau dibandingkan dengan siapa? Ya kan? Kalau misalnya dikatakan berlebihan itu dibandingkan dengan siapa? Nah, menurut saya yang paling penting itu adalah boleh masyarakat tahu misalnya take home pay kita termasuk soal tunjangan-tunjangan itu ya jumlahnya sekian itu diketahui. Tapi yang paling penting apakah rakyat itu bisa menilai DPR ini bekerja atau tidak, gitu ya. Nah kalau saya tidak ada masalah sebenarnya berapapun ya, berapapun misalnya ditetapkan gaji, ketika kita sudah berniat menjadi wakil rakyat dan terpilih di anggota DPR, ya apa yang kami terima itulah yang kami kerjakan, gitu. Nah soal besar kecilnya menurut saya relatif ya, karena gini Mas, kadang-kadang ya kalau mau hitung-hitungan, kami ini misalnya kayak saya punya konstituen di daerah pemilihan Sumatera Utara 3 sana sekitar 2 juta 3 juta manusia. Ada 10 kabupaten kota gitu ya. Nah, tentu kami punya tanggung jawab untuk senantiasa hadir di sana. Walaupun tanggung jawab kami ini gini, anggota DPRD kan punya tanggung jawab dua sebetulnya. Konstituennya ada dua. Konstituen utama dan besarnya itu adalah konstitusi masyarakat nasional, ya. Semua aspirasi apalagi dari kelompok manapun harus kami terima dan kami perjuangkan. Kemudian yang kedua adalah soal konstituen yang memilih kami di daerah. Nah ini kan juga dari tanggung jawab kami yang kami juga harus urus. Jadi yang kami urus ini adalah konstituen nasional dan konstituen di daerah. Nah kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita ingin mengurusi semuanya gitu. Makanya tadi saya katakan kalau bicara tentang soal gaji, dikatakan berlebihan itu dalam konteks mana? Satu, dalam konteks misalnya dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Yang kedua, berlebihan kalau dibandingkan dengan tanggung jawab, gitu ya, tanggung jawab. Nah, tapi sekali lagi saya katakan, kami menerima kritik, menerima saran, dan itu menjadi catatan buat kami untuk bekerja lebih sungguh-sungguh. Berapapun gaji negara yang diberikan kepada kami.